Ayo belajar mengenai sejarah bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Apa yang kamu ketahui tentang sejarah berkembangnya bahasa Indonesia? Indonesia dikenal sebagai bentuk bahasa pemersatu bangsa. Sejarah bahasa di Indonesia tidak lepas dari penggunaan nama yang dimilikinya. Dengan kata lain, penamaan bahasa Indonesia itu sendiri bermula sejak adanya Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Mengapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia? Apa saja yang mendasarinya? Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pergaulan di Nusantara. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Apa penting untuk mengetahui sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia? Mempelajari sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, maka kita secara tidak langsung telah melestarikan bahasa Indonesia. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Peristiwa ini cukup mewakili bahwa hadirnya bahasa Indonesia dipelopori oleh para pemuda-pemudi Indonesia dari beragam latar belakang sosial budaya, namun satu tujuan, bersepakat untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi salah satu upaya menyatukan suku bangsa di Indonesia agar tujuan kemerdekaan mudah diraih. Sejarah bahasa Indonesia, betapa luar biasanya pemuda-pemudi kala itu, pengorbanan dan jasa yang tak terbatas nilai. Semoga para pahlawan dan pejuang bangsa Indonesia mendapat ampunan dan derajat yang tinggi di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Setiap bulan Oktober diperingati sebagai bulan bahasa. Sebagai masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia, sepatutnya kita turut mempopulerkan bahasa Indonesia. Kritik bahasa Indonesia adalah pengelolaan penggunaan bahasa Indonesia untuk diteliti dan dikembangkan. Pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan. Penguatan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia yang sudah berlangsung. Periodisasi perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, abad ke-7 sampai dengan 15 digunakan dalam perdagangan dan pemerintahan kerajaan. Yang kedua, abad ke-15 sampai dengan era tahun 1920 mulai masuk pada kesusastraan dan pemerintahan jajahan Belanda. Yang ketiga, tahun 1920 sampai dengan 1945 sebagai media komunikasi karya tulis dan lisan yang lebih luas. Pada periode inilah lahir bahasa Indonesia. Yang keempat, mulai tahun 1945 sampai dengan sekarang masuk pada seluruh bidang-bidang kehidupan masyarakat Indonesia.